Bayangkan sebuah wilayah luas, panas, keras, dan penuh perpecahan. Tidak ada satu kerajaan besar yang menguasai. Tidak ada hukum yang menyatukan. Hanya suku-suku yang hidup dengan aturan mereka sendiri. Berperang karena kehormatan. Bertahan karena kekuatan. Inilah Jazirah Arab. Sebelum perubahan itu datang, di kota Mekah, sekitar tahun 570 meter, lahirlah seorang anak. Namanya Muhammad. Ia tidak lahir sebagai raja, tidak juga sebagai pemimpin besar. Ia tumbuh sebagai bagian dari masyarakat biasa. Hidup sederhana. Dikenal jujur. Dipercaya banyak orang. Namun di sekelilingnya, dunia tidak sederhana. Mekah adalah pusat perdagangan dan juga pusat kepercayaan. Di sana berdiri Ka'bah, yang saat itu dipenuhi berbagai berhala. Setiap suku memiliki Tuhannya sendiri. Setiap kelompok memiliki keyakinannya sendiri. Dan dari perbedaan itu, lahir konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Muhammad melihat semua itu. Ketidakadilan, perpecahan, kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah. Dan di usia sekitar 40 tahun, di sebuah tempat sunyi di gua, sesuatu terjadi. Ia menerima wahyu. Sebuah pesan yang sederhana, tapi mengguncang. Tuhan itu satu, bukan banyak. Bukan milik satu suku. Bukan milik satu kelompok, satu untuk semua manusia. Ajaran ini bukan hanya soal kepercayaan. Ia membawa sesuatu yang lebih dalam. Semua manusia setara. Orang lemah harus dilindungi. Keadilan harus ditegakkan. Dan dari sinilah perubahan dimulai. Namun perubahan tidak pernah datang tanpa perlawanan. Di Mekah, ajaran ini dianggap ancaman. Karena jika semua manusia setara, maka kekuasaan lama mulai goyah. Jika Tuhan hanya satu, maka sistem kepercayaan lama runtuh. Tekanan datang, penolakan datang, ancaman datang, hingga akhirnya sebuah keputusan besar diambil. Tahun 622 meter, Muhammad dan para pengikutnya meninggalkan Mekah, menuju kota lain, Madinah. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah, dan disinilah segalanya berubah. Di Madinah, Islam tidak lagi hanya menjadi ajaran. Ia menjadi cara hidup. Muhammad tidak hanya sebagai nabi, tapi juga sebagai pemimpin. Ia menyatukan berbagai suku, membangun perjanjian, menciptakan aturan bersama. Untuk pertama kalinya di Jazirah Arab, orang-orang tidak lagi hanya terikat oleh suku, tapi oleh iman yang sama. Dari komunitas kecil, Islam mulai berkembang. Konflik dengan Mekah terjadi. Pertempuran tidak terhindarkan. Namun perlahan, keseimbangan berubah. Hingga akhirnya, Mekah kembali, bukan dengan kehancuran, tapi dengan pengampunan. Dalam waktu singkat, hampir seluruh Jazirah Arab bersatu. Suku-suku yang dulu saling berperang, kini berada dalam satu arah, satu keyakinan, satu tujuan. Ketika Muhammad wafat pada tahun 632 meter, ia tidak meninggalkan kerajaan dalam arti biasa. Ia meninggalkan sesuatu yang lebih besar, sebuah umat. Dan dari titik itu, perjalanan baru dimulai. Di bawah para penerusnya, Islam menyebar keluar dari Arab, ke wilayah Persia, ke wilayah Romawi Timur, ke Afrika Utara. Dalam waktu yang relatif singkat, wilayah luas berada di bawah pengaruh Islam. Dan disinilah perubahan besar dalam sejarah dunia terjadi. Sebuah wilayah yang dulu terpecah, kini menjadi pusat kekuatan baru. Islam tidak hanya menjadi agama, tapi juga sistem sosial, hukum, dan politik. Peta dunia berubah. Kekuatan lama mulai tergeser, keseimbangan baru muncul, dan dunia tidak lagi sama. Kisah Muhammad bukan hanya tentang lahirnya sebuah agama. Ini adalah kisah tentang bagaimana kepercayaan menyatukan manusia, bagaimana ajaran membentuk masyarakat, dan bagaimana dari sebuah tempat sederhana, lahir kekuatan yang mengubah dunia. Dan mungkin, yang paling penting dari semua itu adalah ini, bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kekuasaan, tapi dari sebuah pesan yang dipercaya dan dijalankan bersama.